Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Cinta Rifki Amalia, perwakilan dari kelompok 2 kejahatan kekerasan asusila. Jadi di sini kita mau bikin podcast pembahasannya tentang kejahatan kepada anak. Di sini udah ada korban kejahatan kekerasan kepada anak. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Halo, nama saya Setiawan. Oke, Setiawan sekarang kelas berapa? Sekarang 2 SMA. Oke, 2 SMA. Pernah mengalami perilaku kekerasan itu pada saat umur atau kelas berapa? Waktu itu saat kelas 4 SD. Pada umur lupa 4 sampai kelas 5 SD. 4 sampai 5 kelas 4 sampai kelas 5 SD. Iya. Itu kalau boleh tahu kronologinya gimana ya? Jadi waktu itu keluarga saya tergolong keluarga yang tidak mampu, dan mungkin bapak saya dapat didikan dari orang tuanya itu cukup keras mungkin ya. Nah, karena yang dari saya lihat sekarang, karena bokap capek kerja, tuntutan ekonomi juga, mungkin melampiasinya sih ke saya. Oh gitu. Kalau boleh tahu bentuk kekerasan seperti apa sih yang pernah didapat sama Setiawan sendiri? Kalau awalnya sih masih kekerasan verbal ya. Dia bokap nyatain, pertama sih nyatain saya kayak sorry anak monyet lah, anjing, tai, kebun binatang keluar semua dari mulut bokap. Dapat kekerasan seperti itu tuh dalam jangka waktu berapa lama? Itu kelas 4 SD tuh. Beda lagi kalau pas kelas 5 SD. Kalau boleh tahu kelas 5 SD seperti apa? Kelas 5 SD dia udah mulai main tangan, pertama sih dari nyubit. Lama-lama dia ngambil sapu lidi, mukul pakai sapu lidi, kemoceng juga pernah. Yang terakhir tuh yang saya ingat SMP pakai gesper. Apa yang Setiawan lakukan saat mendapat kekerasan? Pas kelas 4 SD sama kelas 5 SD, karena mungkin saya masih kecil, jadi saya cuma bisa nangis, diem doang, minta bantuan nyokap. Saat itu masih dibelain sama nyokap. Sampai sekarang masih dibela atau kenapa bisa bilang masih dibela? Apakah sampai saat ini tuh Ibu Setiawan udah nggak peduli kah atau bagaimana? Kalau SMA sih sekarang udah jarang ya dapat perlakuan kayak gitu. Pas SMP mungkin karena saya udah beranjak remaja, mulai ada bandel-bandel dikit, sering pulang malam. Mungkin nyokap di situ juga sering lihat saya sering pulang malam, jadi kalau bokap mukul pakai gesper, didiemin aja. Perlawanan apa sih yang Setiawan lakukan saat mendapatkan kekerasan, atau bahkan Setiawan sendiri itu hanya bisa diam, nerima atau gimana? Ya itu balik lagi pas kelas 4 sampai 5 SD itu cuma bisa diem. Kalau pas SMP, karena pas dapat kekerasan seperti itu, saya mending cabut dari rumah daripada nanti badan saya merah-merah. Mending saya kabur dari rumah. Oke. Kalau boleh tahu Setiawan tuh punya adik nggak sih? Adik punya cewek. Pernah nggak adik Setiawan tuh ngelihat Setiawan lagi dipukulin atau lagi mendapatkan perilaku kekerasan gitu dari bapak? Pas SD karena dia belum lahir, tapi belum lihat. Kalau pas SMP, karena itu gara-gara saya pulang malam, dia udah tidur duluan. Oh, oke, berarti adik Setiawan nggak pernah lihat ya? Oke. Berarti perilaku kekerasan apa yang Setiawan dapat sampai saat ini, sampai SMA? Apakah udah berkurang atau sekarang cuman kata-kata doang atau? Iya, paling sih sekarang lebih banyak diceramahin ya. Kata-kata jorok sudah kadang terucap dari mulut bokap, tapi udah jarang sih kalau kekerasan langsung gitu. Apa yang Setiawan rasain saat Setiawan tuh mendapat perilaku kekerasan gitu? Apa yang
Setiawan tuh sekarang udah berusaha buat nyari duit sendiri. Iya, buat jajan aja paling. Oke, berarti tadi bilangnya joki tugas, apa ada kegiatan lain selain joki tugas? Gak ada, itu aja sih. Paling habis sekolah langsung pulang. Oke, ada nggak sih pengaruh dari Setiawan mendapatkan perilaku kekerasan gitu? Pengaruh ke apa ya? Ke pembelajaran atau apa saat Setiawan di sekolah atau akhirnya awalnya Setiawan suka main terus akhirnya jadi ngurung diri sendiri, itu gimana? Kalau ke pembelajaran sih, alhamdulillah nggak ada ngaruhnya. Kalau ke bersosialisasi mungkin saya jadi kurang gitu, jadi takut tempat ramai, jadi mudah overthinking kalau kata anak sekarang. Oke, berarti apakah Setiawan pernah cerita ke orang lain atau pernah ke psikolog atau saudara Setiawan sendiri kalau Setiawan tuh pernah mendapatkan kekerasan dari orang tua Setiawan sendiri? Kalau cerita, mungkin saya ada teman dari SMP sampai sekarang masih berteman baik. Kalau cerita sih saya ke dia, selalu satu teman saya itu doang. Kalau ke orang tua, ke nyokap, dia tahu saya mengalami kekerasan seperti itu. Tapi saya nggak pernah cerita dampak apa yang saya rasain ke dia gitu. Oke, sebelumnya aku mau nanya sama Setiawan nih. Setiawan tahu nggak sih apa definisi kekerasan kepada anak? Kalau dari yang aku tahu sih paling kekerasan verbal, kekerasan fisik, itu aja sih paling yang. Oke, ini aku jelasin sedikit juga ya buat teman-teman juga. Jadi definisi kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, termasuk hinaan meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking atau jual beli anak. Nah, Setiawan tahu nggak efek kekerasan pada anak? Ada beberapa efek negatif yang dialami seorang anak saat ia menjadi korban kekerasan. Tahu diantaranya nggak? Mungkin jadi pendendam, itu kayak saya tadi, jadi takut tempat ramai. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman juga ada beberapa efek kekerasan pada anak yang menjadi negatif, yaitu yang pertama sulit mengendalikan emosi, terus mengalami penurunan fungsi otak, berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesegaran, lalu ada menjadi pelaku kekerasan pada anak, dan sulit membangun hubungan dengan orang lain. Kekerasan juga dibagi menjadi 4. Setiawan tahu? Oke, jadi kekerasan itu ada yang pertama kekerasan emosional, yang dimana kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain. Contohnya kekerasan yang menyerang mental anak, kayak misalnya orang tua Setiawan ngomong kasar ya, itu bisa masuk ke dalam kekerasan emosional. Lalu yang kedua, penelantaran anak. Kewajiban dari kedua orang tua kan terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi dan merawat anak. Jika kedua orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orang tua telah menelantarkan anak. Itu. Yang ketiga ada kekerasan fisik, yang dimana salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orang tua adalah kekerasan fisik. Contohnya kayak Setiawan dipukul pakai gesper, terus dipukul pakai sapu lidi. Nah, itu termasuk kekerasan fisik. Namun cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya. Jadi untuk para orang tua untuk memberitahu anak itu tidak harus melukai fisik atau emosionalnya, mungkin bisa dibicarakan dengan baik. Dan kita juga, bukan kita sih ya, orang tua juga harus bisa lebih bijak gitu loh dalam membimbing anak gitu. Kalau dari Setiawan sendiri ada pesan untuk orang tua Setiawan atau orang tua yang lain? Mungkin jangan disamaratakan aja sih
kita sebagai anak juga harus tahu gitu loh, orang tua kita kan juga belum pernah jadi orang tua ya, pasti punya kesalahan juga. Jadi mungkin apapun perlakuan orang tua kepada kita, mungkin itu bisa jadi koreksi juga untuk kita nanti di masa depan. Dan mungkin buat para orang tua juga harus lebih bijak dan lebih memperhatikan cara membimbing anak dengan baik dan benar. Oh ya, untuk Setiawan mau ngasih semangat buat teman-teman yang pernah merasakan atau sampai saat ini masih merasakan kekerasan kepada anak, dipersilakan. Mungkin cerita kepada teman dekat, kalau ke orang tua malu. Biasa sih kalau saya kan ke teman dekat, ya pokoknya jangan dipendam sendiri, karena saya tahu rasanya mendam sendiri itu gimana. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pernah merasakan atau sampai saat ini masih merasakan apa yang pernah dialami oleh Setiawan, tetap semangat, harus berani speak up, dan sukses selalu ya. Oke, jadi itu aja dari podcast kami hari ini. Terima kasih untuk Setiawan sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan pengalamannya di podcast kami pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kami. Kalau semisalnya ada kesalahan atau kekeliruan,